Oke semua, kembali lagi dengan Simba Stiker dan kali ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa dari luar Jawa, tepatnya dari kota Palembang. Dengan siapa bang? Saya dengan Edo Stiker. Edo Stiker. Eko stiker. Eko Stiker. Jadi tukang stiker itu terkoneksi dengan para pemain stiker seluruh Indonesia ya? Iya. Ya, Dari yang Aceh pasti. sampai Papua. Makanya kalau ada teman-teman dari luar Jawa atau dari jauh mau mampir datang ke sini atau ke tempat teman-teman pengusaha stiker yang lainnya di Jakarta, silahkan saja. Bang, aku pengen tahu nih bang, Ya. gimana sih awalnya kok bisa terjun di dunia stiker itu? Kalau sebenarnya sih nggak ada cita-cita sih. Karena kenapa? Pada saat itu ya sebenarnya saya ini orang nakal. Kalau masalah usaha ini sebenarnya tidak masuk ke kriteria saya. Karena kenapa? Pada saat itu sebenarnya di bidang aku tuh di jalanan, tidak tahu kenapa tiba-tiba ada kepikiran masuk ke dunia stiker. Oh gitu. Iya. Di jalan itu dalam kategori apa nih bang maksudnya? Ya dalam kategori ya kayak orang apa gitu, nakal lah istilahnya, sama kayak orang di pasar. Oh preman lah ya. Iya, dikatakan kayak gitu, dikatakan. Gimana bang Eko ceritanya bang Eko? Iya, aku juga terlahir dari pelosok. Pelosok sangat pelosok di daerah pakai alat lahat. Bagus. Jadi iya, lahirnya di sana di pelosok. Jadi yang namanya stiker waktu itu belum kenal. Kebetulan waktu SMA saya ini orangnya gajulan. Gajulan gimana pak? Gajulan apa? Nakal juga sih. Oh iya. Nakal. Jadi sampai pas 3 SMA tuh nggak tamat, nggak lulus gitu bang. Berarti nakalnya di masa remaja ya? Masa remaja. Bukan nakal telat ya? Sekarang enggak lah. Oh Tapi sudah ada tanggung jawab bang di rumah. ya siap. Dari cerita Bang Edo ya, Ya. ini kan katanya dulu kan orang nakal ya, preman lah ya. Kok bisa terjun ke stiker tuh pertama kali bisa tertarik dengan stiker tuh gimana ceritanya? Pada saat itu kebetulan ada teman itu dikirain saya pemasang. Ya padahal saya enggak, cuma kan di situ cuma nongkrong doang. Begitu saya nongkrong, teman datang hampir saya. Dia bilang, "Do, sini." Kenapa aku pikir kayak gitu kan? Bisa nggak lo pasang stiker buat motor gua? Lo gila ya? Gua kan bukannya pemasang stiker. Masa udah lama di situ nggak bisa ke ini ngerjain stiker? Padahal kan lo ini udah sering lihat, masa nggak bisa? Ya emang apa hubungan gue dengan stiker? Dia bilang gitu. Ya udah, ternyata dia mangsa yang nggak tahu hati ini kenapa ya, kepengen tahu juga gitu. Dia ngajak saya ke agen. Oh ternyata ini wah banyak sekali stiker-stiker dalam bentuk apa gitu kan. Aku juga ngerenung kok bisa kayak gini. Ada unik-unik stiker kecil-kecil bisa ditempel di mana-mana. Ternyata saya diarahin ke agennya. Saya lihat kayaknya progresnya besar. Aku pikir kayak gitu. Ya udah aku coba kan, dia beli bahan, nggak tahu bahan itu dulu lebih murah sih. Sebenarnya di bawah angka 10.000 ya. 1 meternya nggak salah. Makanya dari situ saya coba, dia beli bahan, dia suruh kasih saya pasang. Ternyata susah benar. Sampai tangan saya itu nggak tahu kenapa ada beberapa itu kayak apa itu bentol-bentol itu, kapalan lah. Jadi aku coba, sebenarnya ada nyerah juga sih. Karena kenapa? Pada saat itu kan aku pikir ini apa? Aku pikir sampai tangan aku kayak gini semua luka. Ya kita kan nggak biasa kayak gitu. Makanya aku coba berusaha lagi. Aku cari tahu gimana caranya ini. Terus dapatlah setelah aku pasang itu jasanya itu 15.000 pada saat itu tahun 2000-an. Duh, udah gede banget ya? Iya. Makanya aku pikir kok lumayan ya 15.000. Karena pada saat itu belum tentu aku ngisi-ngisi mobil itu kayak ngisi penumpang ya. Itu satu mobil itu bisa 500 rupiah. Oh. 500 rupiah. 500 juga belum tentu itu. Iya, pada saat itu 500 rupiah itu ya lumayan bang. Bisa beli pempek, bisa beli es, bisa semualah pada saat itu. Ya ternyata aku
ini renungi lagi gimana kepikiran. Nggak tahu teman ini isi usilnya dalam artian kayaknya nyuruh kita. Nyuruh terus gitu ya? Iya, nyuruh terus. Ada satu lagi motor tuh pada saat itu yang lagi viral, motor legenda. Oh, legenda. Iya, Kirana satu lagi. Gitu ya. Motor itu kan motor yang ini unik pada saat itu. Itu pun bahkan pada saat itu nggak ada namanya kredit-kreditan. Iya benar. Pada saat itu ya ternyata pada saat itu motor kan pada mahal semua. Belum ada yang namanya matic-matic, Bang. Ya betul. Jadi disitulah awal mulanya. Aku sekali, 2 kali, 3 kali. Dia ternyata ada temennya dikasih tahu, oh ini aja murah katanya. Ya pada saat itu ya 15.000 murah ya? iya lumayan sih pada saat itu, Bang. Walaupun 15.000 pada saat aku pengisian mobil itu belum tentu saya dapat segitu, Bang. Oh, padahal kalau masang stiker buat kita 15.000 itu besar ya. Iya besar, Bang, luar biasa pada saat itu. Tapi pada mereka yang biasa masang stiker itu murah ya. Iya murah. Harusnya harganya. Iya. Ya mungkin karena teman ya kita nggak tahu juga harga pasarannya berapa, itunya berapa. Itu tuh kebetulan aja, Bang. Karena kenapa nggak tahu aku, teman itu sebenarnya sangat berjasa juga bagi aku. Karena kenapa berjasa? Pada saat itu dia itu datang tiba-tiba melihat aku, mungkin apa gimana kita nggak tahu juga ya. Namanya teman kan ada yang bisa jadi penopang hidup dan ada juga bisa mengerubuhi kita. Ada juga. Nah makanya kita tuh alhamdulillah namanya kita baik sama orang itu buahnya. Dari teman itu dikasih jalan ya. Iya dikasih jalan, alhamdulillah. Dan itu pun, Bang, kalau aku pikir-pikir sebagai tukang stiker, istilahnya tuh buruh kasar lah ya. Tapi alhamdulillah dari berkat stiker juga, aku juga bisa apa ya namanya, bisa lebih halus lagi, bisa kesabaran aku itu lebih tinggi lagi. Pada saat berkat itulah semua yang apa yang di jalan saya tinggalkan semua, Bang. Ah, berarti stiker itu juga Iya. sabaran juga ya. Alhamdulillah rezeki kita bisa dari situ. Lagian dan stiker itu juga bisa merubah kehidupan. Alhamdulillah, Bang. Dari pertama ya sebenarnya ya aku sih sebenarnya tergolong orang yang tidak mampu juga, Bang. Dari rumah saja saya kontrak itu di bawah kolong, Bang. Makanya alhamdulillah nggak tahu gimana caranya kita itu besok hidup lebih baik lagi. Makanya dari situ kita juga harus bekerja keras. Betul. Dalam artian kita gimana caranya besok kita makan apa. Jangan sampai kita gimana ya. Semenjak itu kita kenal dengan stiker, kesabaran tingkatnya lebih tinggi lagi. Tingkatnya lebih tinggi, artinya kita bisa lebih sabar. Iya, Bang. Memberi Tuhan. Dan sekarang nih dari usaha stikernya apa yang tidak takut? Oh banyak, Bang. Pertama, Bang, sebenarnya luar biasanya ya nggak tahu juga ya. Aku juga sangat bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan jalan yang terbaik buat aku. Sampai saat ini aku ternyata dalam artian sukses itu bukan dalam bentuk apapun. Tapi aku sangat bersyukur dalam kehidupan ini. Walaupun lika-liku kehidupan kita nggak sesuai dengan harapan, ya alhamdulillah walaupun aku tukang stiker bisa yang terbaik lah buat untuk keluarga kita, buat teman-teman kita, buat saudara kita dan semuanya lah. Dan itu juga pun aku lebih dari situ mendapatkan lebih ya. Pertama dari job-job yang sebelumnya aku pertama dapat job waskita. Itu dari waskita itu lumayan gede juga, Bang. Dalam 3 bulan itu aku mendapatkan duit kurang lebih 100 juta. Iya, Bang. Itu rezeki luar biasa, Bang. Dari rezeki itu, Bang, aku bisa merit, Bang. Iya. Merit itu aku habiskan semua. Uang itu 100 juta untuk keperluan pernikahan aku. Nah, dari situlah aku pikir orang bilang
apabila kita menikah, mudah-mudahan rezeki kita selalu bertambah. Ternyata terbukti bang. Dari situ, begitulah sudah selesai nikah, job was kita menambah lagi. Dari pertama bahan biasa, diganti sama bahan Scotland. Karena kenapa? Pada saat itu kalau bahan biasa, kalau malam enggak terkena cahaya nyala. Nah makanya digantilah sama bahan Scotland. Itu nambah lagi. Begitu nambah lagi, aku beli rumah bang. Wes keren. Iya. Dari stiker. Dari stiker bang. Kalau misalkan dulu gak mengenal stiker, kebayang nggak itu bisa kebeli? Iya, gimana juga namanya kita nggak tahu ya, namanya rezeki bang. Iya betul. Nah disitulah bang, aku berkat dapat rumah. Terus kedua, aku sebelumnya kan udah lama juga bang, masalah momongan aku belum dapat bang. Oh sampai sekarang? Iya, enggak, selama 6 tahun. Nah pada saat itu aku pikir ya aku jalani aja sampai orang bilang, oh ini harta banyak tapi apa anak belum ada, warisan nanti mau lari kemana. Orang bilang aku mandul, ya aku nggak ambil pusing lah bang. Yang penting yang jalani hidup kan kita bang. Kenapa kita harus gimana gitu kan? Iya, berkat situ bang, alhamdulillah saya mungkin belum dapat rezeki anak, tapi saya dapat rezeki mobil bang dari bos saya bang. Nah itu berkat kita kesabaran kita, mudah-mudahan ya makanya setelah begitu mobil ada, saya diberi rezeki anak bang. Iya, 1 baru. Berarti gini bang, Iya. itu sangat adil untuk mempersiapkan untuk kebutuhan anak, mobil pun disiapkan dulu. Iya, dipersiapkan dulu. Dia nggak mau susah seperti saya bang. Dulunya saya kan susah bang, makanya saya itu harus gimana ya? Dikatakanlah, makanya aku bersyukur juga kepada seluruh KPBS. Mungkin semenjak saya bergabung juga mungkin ada banyak manfaatnya bang. Dari situlah kita bisa menimba ilmu, bisa mencari solusi. Itulah harapan aku kenapa selalu bergabung dengan KPBS. Walaupun ini jarak jauh, menempuh kemana kemari kan. Yang penting kita bisa silaturahmi, sharing, tukar pikiran. Jangan sampai gimana kan, kalau lah tahu segala jenis bahan apa. Nah disitulah kita bisa mengetahuinya. Luar biasa memang. Stiker itu memang kan banyak orang yang banyak sekali ya, kita nggak memungkiri kalau ya dipandang rendah ya. Iya sebenarnya kayak gitu bang. Hanya gambar tempel aja, jualan gambar tempel aja kadang-kadang. Padahal kan dari jualan gambar tempel lah kita bisa menghidupi keluarga, bisa mencukupi keluarga, semuanya dari jualan gambar tempel. Jadi ya usaha apapun kalau kita tekuni dengan baik pasti akan menghasilkan yang terbaik. Nah, Bang Edu punya cerita yang mungkin agak memilukan saat sebelum hari ini, misalkan mungkin sedih atau gimana gitu. Perjalanan aku pada saat sebelum terjun, ya aku juga pernah ngecer juga sih bang. Pada saat itu ngecer ya di bawah pohon, pernah sempat diambil Pol PP, sampai berantem ya, karena ya sedih juga sih. Karena pada saat itu kan kita baru mau naik, apa mau apa gimana nggak tahu, tiba-tiba ada Pol PP ngusir kita. Ya namanya kita kaki 5 ya bang ya. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Dulu bang pada saat itu nggak ada bang yang namanya mesin, nggak ada namanya hair dryer. Pada saat itu yang kenal cuma korek tokai, itu aja yang saya mainkan. Karena pada saat itu sebenarnya korek tokai itu memberi kita warna juga bang. Karena kenapa? Korek tokai itulah yang bisa menghasilkan kita uang. Betul. Walaupun gimana itu menyatu dengan stiker. Walaupun dia sekarang ini zamannya modern sih, kalau dia mati lampu, kalau nggak ada itu nggak bisa juga Pak. Sumber Iya, sumber kehidupan. kehidupan apa aja dari api. Iya, Nah, kita makan juga dulu dari korek-korek itu tuh stiker. iya. Nah, akhirnya ya bisa berkembang. Gitu. Maka itulah dari situ bang, mudah-mudahan ini terus berkembang ya. Namanya kita mau naik, ya siapa tahu kan kebeli kayak abang nih mesin-mesin ini. Iya, mudah-mudahan. Selagi ada niat pasti suatu saat cepat atau lambat terkabul.
Amin, Saya amin, pun amin, juga dari amin. nol, bukan nol lagi, saya malah dari minus. Iya, Gitu. itu juga sebenarnya sih aku lah udah dapat juga mesin cutting bang. Mesin cutting udah alhamdulillah juga bisa menopang hidup juga, walaupun apa ya, nggak terpaku ke pemasangan. Kalau ada orang itu kan sambilan gitu kan, oh mau cutting mau apa, ada mesin di rumah. Walaupun cuma sekedar ngetik angka, ngetik huruf, duit ya. itu jadi duit bang. Lumayan bang, istilahnya tuh gimana ya? Member-member kita itu lah percaya sama kita gitu kan. Namanya kita juga segala macam pemasangan baik apa itu kita jaga kualitas bang. Siap. Yang penting itu aja. Walaupun orang bilang aku harganya paling mahal, alhamdulillah bang. Tetap aja laku. Iya, Karena semua tukang atau semua ahli itu mempunyai karakter berbeda dan mempunyai budget yang berbeda dan juga bisa menentukan bagaimana menghargai karya kita. ya itu bang. Alhamdulillahnya konsumen kita juga nggak mulu-mulu sih. Ini aja saya berangkat ke Jakarta dari mulai hari Kamis sampai saat ini pun konsumen saya tetap mau nelpon kita, mau menunggu kita bahkan. Alhamdulillah, itu aja. Nah, untuk Bang Eko, Iya. ini gimana nih Bang Eko ceritanya Bang Eko? Boleh dong cerita-cerita sedikit Boleh, tentang boleh. apa pengalaman usaha stiker itu seperti apa? Gimana Bang Eko ceritanya Bang Eko? Iya, aku juga terlahir dari pelosok. Pelosok sangat pelosok di daerah pakai alat lahat. Bagus. Jadi iya, lahirnya di sana di pelosok. Jadi yang namanya stiker waktu itu belum kenal. Kebetulan waktu SMA saya ini orangnya gajulan. Gajulan di mana Pak? Gajulan apa? Nakal juga sih. Oh iya. Nakal. Jadi sampai pas 3 SMA tuh nggak tamat, nggak lulus gitu Bang. Berarti nakalnya di masa remaja ya? Masa remaja. Bukan nakal telat ya? Sekarang enggak lah. Oh, Kalau sudah ada tanggung jawab Bang di rumah. ya siap. Gimana tuh? Jadi SMA nggak tamat, orang tua kan marah. Marah kita tanpa sepengetahuan orang tua berangkat ke Palembang. Berangkat ke Palembang. Itu pun di Palembang kita ada saudara sih, tapi oleh karena perilaku kita yang nakal, kita nggak berani. Oh gitu. Nginep di rumah saudara, malu sama diri sendiri. Akhirnya tidur di Masjid Agung selama 1 bulan. 1 bulan tuh di Masjid Agung. Masjid Agung. Ya kenal sama anak-anak jalanan, yang ngenteng bus kota, segala macam. Ngenteng angkot kita lah. Bikin apa? Kalau dulu tuh lagi musimnya kartu lebaran ya. Oh ya, lebaran kan? Nggak pernah. Kartu lebaran kan asli tuh bikin tuh. Ya benar-benar. Nah terus berkembang, banyak kenal sama teman-teman. Ketemulah sama orang Jawa Tengah. Oh Dia buka stiker di Palembang. Palembang. Jadi waktu itu kan kita buka lukis foto di seberang jalan dia. Nah, buka, melihat dalam, kita main depan. Kita main, kita lihat dia bikin stiker. Oh, bikin stiker, enak. Bantu-bantu. Bantu-bantu, ya si abangnya. Kalau nggak salah namanya Kak Jun. Bantu-bantu, dia lihat, kok kamu bisa stiker? Nggak bisa. Ini baru saya lihat baru pertama kok. Mana saya bisa gitu. Oh iya. Sudah, kalau kamu ada niat nggak pengen belajar? Ada. Direktur lalu dia. Oh, berarti dari itu Bang Eko mengenal dunia stiker. Dia stiker. Di situ pun si beliau belum berani gaji. Oh gitu. Belum berani gaji oleh karena kita juga sadar diri loh. Ya. Kita belum bisa apa-apa kan. Iya. Oke. Waktu itu cuma dikasih ongkos 1 bulan pergi ke kontrakan 5.000. 5.000. Sampai Tahun berapa berapa bulan? Itu 2002. 2.000, 5.000, ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Cukup lah. Berapa lama sih lah, ada 3 bulanan itu kita terus berkarya karena sampai bisa. Saya bos senang sama kita, naikin lagi ya. Dia naikin lagi kita. Oke. Setelah berapa tahun ikut beliau bilang, Eko kamu mau gimana? Apa mau tetap ikut saya? Apa kamu pengen maju? Ya, otomatis kita anak muda waktu itu. Tapi pengen maju. Pengen maju. Kalau kamu pengen maju, saya sarankan kamu buka sendiri. Saya lihat kamu potensi kamu sudah bisa. Bagus itu berarti. Gitu itu. ya. Oh, oke. Pengen maju. Kendalanya waktu itu kita nggak punya uang, Pak. Ya, Kita anak rantau. Di mana nih? Cari buat modal. sama dong ya Bang. Iya gitu. Gimana cari buat modal? Akhirnya kebetulan semenjak kerja sama dia,
Aku terbeli satu motor udah waktu itu Crafton. Krypton, ya. Yamaha Crafton ya. Wah itu keren bang. Iya, waktu itu keren. Oh kembali motor ya. Jadi saking pinginnya bikin buka usaha, kita motor saya jual. Jual. Saya jual dengan harga waktu itu nggak salah 4 juta. 4 juta. 4 juta ini saya pikir cari tempat, cari bahan untuk dijual stiker. Alhamdulillah cukup. Sisa uang itu sekitar 100.000 lah. Ini mulai berpikir lagi bang ini. 100.000 itu baru buka usaha, ninggalin kantor. Gimana ini? Alhamdulillah, berkat kita tekun ya sungguh-sungguh. Ada bang, ngalir jalan. Sudah berdiri nih toko. 2 tahun kemudian nggak tahu kenapa bang, toko ini kebakar. Tuh ujian itu ya, coba. Habis. Nah, kebetulan waktu itu belum kenal namanya M-Banking. Saya nabung, dekotak oleh Habis dong. kebakar. Saya pernah bang, saya punya pengalaman kebakaran toko bang ini. Jadi dulu itu kan aku kiosku kecil di situ. Waktu itu kerjaku itu hampir 24 jam bang, hampir 24 jam. Intinya toko itu jarang tutup lah. Tutup tuh kalau biasanya kalau pagi-pagi banget tuh baru tutup. Ntar jam 8 udah buka lagi, udah gantian teman-teman. Jadi cerita gini, singkat cerita gini. Setelah lembur malam, aku tidur nih di belakang bangku meja gitu di sini. Temanku masih kerja ngerjain. Nah pas temanku pulang, kan ditutup rolling door, tutup dari luar. Udah pulang. Saya tiba-tiba pas tidur itu ada lampu yang panjang itu meledak. Wah, gitu kan. Pas aku bangun tuh udah api semua bang. Di dalam tuh api semua. Stiker-stiker yang ditempel udah kebakar semua. Aku bingung. Tapi ya alhamdulillah aku nggak panik. Mungkin kalau panik aku ya habis semuanya. Ya. Aku nggak panik, aku sempat mikir itu. Aku keluar lewat rolling door atau jebol tembok. Aku mikir-mikir lagi. Lah sakti amat saya jebol tembok. Nggak mungkin. Akhirnya mau nggak mau rolling door itu aku lompat di atas meja. Jadi mejaku itu ketutup gini, jadi aku nggak kerasa panas pas tidur itu. Pas bangun itu langsung baru kerasa itu pengap. Asap hitam tuh udah masuk semua. Akhirnya aku berusaha membuka rolling door. Pas kuak gitu kebuka segini. Aku keluar baru tidak kebakaran. Nah kebetulan di samping saya itu ada jagal ayam. Nah kan hampir gede-gede. Baru api padam. Aku 3 hari ini sesak nafas ini. Habis semua stiker ini. Udah plafon tuh udah hitam semuanya. Hampir mati saya. Semuanya itu ujian bang. Ujian. Nah dari situ memang ya aku mulai berpikir lagi lebih hati-hati dengan hot gun. Jadi itu ceritanya itu mungkin hot gun kan dimatiin. Nah kan sensitif nih. Apa yang saklarnya tuh pas mungkin ditaruh agak ngelebar, kesenggol, tek, nyala. Posisi masih nyolok, nyala menghadap stiker dan kebakarlah stiker itu. Mungkin awalnya dari situ. Saya juga gitu. Karena hot gun-nya yang remuk ini organnya. Itu. Terus gimana ceritanya bang selanjutnya? Pokoknya sangat inilah terpukul lah, sempat down bang. Itu berapa bulan sempat down. Ini mau gimana? Pengen buka lagi, kita uang nggak punya. Akhirnya preline lagi bang. Preline cari modal untuk buka lagi. Kita minta bantu sama orang tua, kita tahu sendiri. Orang tua bukan orang berada. Betul. Kita lahir dari anak petani gitu. Nggak mungkin kita mau banding orang tua. Preline lagi, kumpul lagi, buka lagi. Buka lagi di sekitaran bukit itu. Bang itu tahu bang itu. Buka lagi, alhamdulillah berkembang, tetep berapa tahun. Campak lagi. Jatuh lagi. Jatuhnya oleh kesalahan diri sendiri. Kayak gitu. Ego, keinginan besar. Oleh keinginan, hancur oleh keinginan. Ambisi tambah pikir gitu. Bangkit lagi, terus bangkit lah. Pokoknya jatuh bangun itu bukan main. Jatuh bangun lagi. Tapi harus tetap bangkit. Alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Saya sama kayak bang itu sama. Freelance sekarang. Freelance. Tapi kemenangan kita sudah banyak ini ya. Udah banyak pelanggan, jadi udah banyak pelanggan ya. Jadi mereka tinggal telepon, walaupun kita nggak ada outlet, mereka tinggal telepon. Kita telepon datang. Wah ini sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen pemasangan di rumah atau di lokasi yang dituju, misalkan di kantor di apa,
tinggal telepon ya bang, bisa ya, gitu. Keren bang. Nah, untuk sekarang nih bang, dari usaha stiker nih, apa saja yang udah didapat, keberhasilan apa saja yang udah didapat? Alhamdulillah, yang pastinya keberhasilan pertama, saya dapat istri. Dapat istri, dapat anak. Alhamdulillah. Kalau materi itu nyusul semua. Ya, berlangsung sambil berjalan. Benar. Alhamdulillah, rumah sudah punya. Alhamdulillah. Itu dari stiker. Dari stiker. Dari stiker. Mobil walaupun sekarang lagi nggak punya, sempat punya. Mantap. Keren. Mungkin ke depannya ambil lagi ya. Wes, mantap. Siap pokoknya gas. Masalah kita berangan-angan nggak ada. Betul. Karena mimpi itu harus tinggi. Bener. Karena kalau kita nggak mimpi tinggi ya nanti kita stuck akan di situ saja. Gitu. Apalagi keinginan terbesar sekarang ini. Ini yang di belakang. Oh mesin ini. Oh, iya, Mudah-mudahan tahun ini bisa kembali. Amin ya Allah, amin. Amin. Ya, untuk apa? Para suppliers mesin ada peminat baru nih. Calon pelanggan. Sangat ada dua calon pelanggan. Sangat berminat. Ya mudah-mudahan Bang saya doakan semoga cepat atau lambat segera terkabul dan bisa menambah motivasi kita untuk bisa berkembang lebih baik. Amin. Makanya kami mampir ke tempat Simban, penonton. Ingin tahu Begini. hasilnya beliau gimana, awalnya beliau gimana gitu. Wah awalnya Bagi ya. ilmu lah, bagi ilmu. Awalnya ya begitulah awalnya. Berawal sama kalian. Kita kan orang, kalau saya dulu kan merantau di Jakarta itu bukan sebagai apa yang saya tuju untuk merantau itu misalkan kok, oh udah ada kerjaan di sana gitu, nggak ada bang. Ada sih memang, cuman kerjanya itu ya gitulah pokoknya ngamen di bis kota, naik turun bis kota. Jadi saya tahu Jakarta, tahu Bekasi, tahu Tangerang, tahu mana itu dari ngamen bang. Kalau saya nggak ngamen saya buta dengan daerah Jakarta. Jadi ngamen tuh bis kesana kemari itu ya dari situ saya tahu. Terus kerja di sablon, terus buka sablon sendiri, bangkrut, ngamen lagi, terus kerja di rambu lalu lintas. Itu pun kerja kadangkala saya itu sambil ngamen bang. Sambil ngamen, pulang kerja itu ngamen, terus ya itulah di jalan juga hidup saya. Berdarah-darah juga ya. Bukan berdarah-darah lagi, berdarah-darah yang udah nggak bisa keluar darah lagi. Tapi sekarang bang sudah menikmati. Alhamdulillah. Terus habis kerja di di tempat kontraktor rambu lalu lintas itu, marka jalan rambu lalu lintas itu, saya dapat hadiah motor itu. Itu freelance tapi dikasih hadiah motor. Berikut BPKB-nya semuanya dikasih saya. Terus BPKB itulah saya gadein. Bukan tujuan untuk membuat usaha atau buat apa ya, tapi buat bayar kontrakan. Sisanya ada sekitar 2.500.000 tuh muter saya ke sini, dapat kontrakan di situ buat usaha apa, pokoknya tak kontrak aja lah. Kontraknya 5 juta bang. Wow, 2 juta. Kontraknya 5 juta, saya punya uang 2,5 juta. Lah itulah makanya saya bilang modal minus. 2,5 juta pun utang bank gitu, utang leasing gitu, karena kan gak ada BPKB. Ya terus terang aja dari rimba, ya nggak apa-apa lah, tapi ya mudah-mudahan sekarang nggak. Nah, itu saya tawar, boleh nggak Bu, saya bayar 2.500.000 dulu, nanti sisanya sambil berjalan gitu. Nggak boleh pertama, tapi pas saya ngeluarin uang, saya cuma punya uang 2,5 juta. Mungkin ngeliat uang, ya udahlah nggak apa-apa, gitu tak kasih. Alhamdulillah Bu Haji itu setelah itu saya bingung mau tak isi apa gitu, karena saya dulu juga pernah sablon kan, tak tempel lah apa namanya bekas-bekas undangan. Oh iya. Kan tak tempel gitu, karena saya punya di rumah punya PC juga, tak taruh PC di situ. Terus ada duit tuh 200.000 tak beliin stiker tuh masing-masing semeter tuh 5 meter pokoknya, sisanya masih saya pegang. Nah dari stiker itu ada orang datang, bang bisa nempel stiker nggak? Bisa, memang saya dasarnya bisa, tapi walaupun nggak ahli ya, dulu kan hanya sekedar hobi bang. Bisa nempel. Paling ingat itu pertama itu motor Karisma, behelnya ini nih dipasang. Udah saya pasang, tanya berapa bang, bingung saya ngomong kayak nggak tahu pasaran. Aku udah pasaran. Ada ya, aku asal 15.000 dikasih lah 15.000 mungkin mahal waktu itu. Nah, terus habis itu datang motor lagi bang, kok nempel lagi, datang lagi motor, loh ini kok stiker yang laku dapat duit, tak beli stiker. Nah itulah dari situ pelan-pelan berkembang jadi ini. Dulu waktu
sempat apa? Ngajuin bank juga, Iya. pengen minjem lah. Saya nggak punya jaminan, nggak bisa ditolak. Nggak dikasih. Cerita singkat saya seperti itu. Oke, berarti nggak segampang yang kita kira ya. Nggak. Yang lihat sekarang ya, Simba itu berapa tidaknya? Sama. Parah saya. Dulunya berarti berdarah lagi sama. Saya tidur itu, saya 3 hari 3 malam nggak makan pernah bang di Jakarta ini. Itu nggak cuma sekali saya alamin, berkali-kali 3 hari 3 malam nggak makan, 4 hari nggak makan pernah. Tapi yang pastinya minum dah. Minum, ya itu kan di kontrakan ada aqua, Ya. habis dengan air aqua itu. Ya kalau nggak minum mati saya bang. Iya, makanya. Minum terus, pokoknya minum aja. Mungkin makan Pernah gini juga bang, yang paling saya pernah alami mungkin ngenes ya. Nah, Kalau orang lihat mungkin belum pernah ngalami ya. Saya tuh dulu bukan perokok. Terus waktu itu saat di jalan tuh aku mengenal rokok. Akhirnya enak kecanduan. Saat saya nggak punya uang, saya pengen rokok bang. Saya nyari puntung di pinggir jalan. Mungut ya? Demi Allah bang. Mungut. Mungut yang agak panjang itu saya nyalain tak rokok. Aku kalau ingat ya Allah. Sampai segitunya bang. Perjalanan. biasa. Iya. Kepengen mau ngerokok. Ngerokok aja. Saya nyari puntungnya agak panjang. Kadang nungguin nih di halte atau di mana nih. Orang kan pada ngerokok tuh. Mau minta malu atau ya agak enak juga lah. Gitu. Saya bukan tipe saya soalnya. Nah, saya tungguin tuh orang. Nanti kalau ada bis, kalau dia ngerokok kan dibuang tuh panjang. Udah lah, ambil tak rokok. Sampai pengen rokok nih. Salut. Kaki kecanduannya. Tapi ya, Iya kecanduan. Aku terus terang saat merokok itu langsung. Saya umur 22 ngerokok itu. merokok ya? Iya. Mantap. Ya itulah perjalanan hidup. Alhamdulillah itu mas. Sekarang mas sudah, iya tinggal Ya, tahan alhamdulillah. kan apa ya? Iya, kita. Kedepannya gimana? Apa rencana? Ke depan saya pengen fokusnya itu untuk cetak dan online deh. Mungkin cetak kalau untuk pemasangan mungkin ya tetap ada, tetap ini mungkin lebih mengembangkan ke cetak dan online karena cetak dan online itu yang belum bisa berkembang saat ini. Ya, kalau untuk pemasangan udah bisa berkembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ah, ya udah usir aja. Kedatangan. Nih bro. Nah, buat ada apa lagi? Ya. Jadi gimana ke Lampung? Ayo. Saya nggak bisa bang, aku terus terang aja. Kakinya udah tua, makan kambing. Gua lagi seru-seru bikin gini, lu masuk aja sih, aku tendang juga. Oke semua, sampai di sini dulu kali ini bisa bermanfaat karena ada si botak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh. Gua datang langsung sampai di sini dulu. Ya emang udah, pas udah. Ini lihat aja durasinya tuh.